anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami perihal pendidikan yang berpihak pada anak. Salah satu bentuk perwujudan merdeka belajar adalah melalui pendidikan yang berpihak kepada anak, di antaranya dengan memberi kesempatan peserta didik untuk mengemukakan pendapat, memberi kebebasan kepada peserta didik dalam membangun sendiri pengetahuannya, dan memberi kebebasan kepada peserta didik untuk memahami pelajaran sesuai dengan cara atau gaya belajarnya. Pada cuplikan video tersebut, guru mengajak peserta didik untuk melakukan evaluasi pemahaman di akhir pembelajaran kelas dengan media pembelajaran berupa WordWall. WordWall sendiri merupakan sebuah aplikasi berbasis website yang digunakan sebagai media pembelajaran berbentuk kuis, menjodohkan, acak kata, anagram, dan lain sebagainya, untuk membantu peserta didik dalam mengevaluasi pembelajaran dengan cara yang menyenangkan. Dalam konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, terdapat istilah yang dikenal dengan sistem Among. Pendidikan yang memiliki daya cipta, rasa, dan karsa. Konsep Among sesuai dengan perkembangan revolusi industri 4.0, di mana mengembangkan teknologi sebagai media untuk mendukung kualitas pembelajaran. Guru harus bisa mengadaptasikan teknologi dalam kegiatan pembelajaran, khususnya kepada peserta didik. Uraian tersebut dapat dikaitkan dengan cuplikan video pembelajaran tadi, bahwa salah satu bentuk dari guru mengembangkan teknologi untuk pembelajaran berdasarkan konsep sistem Among Ki Hajar Dewantara adalah guru menggunakan media WordWall sebagai media berbasis teknologi, agar sesuai dengan perkembangan zaman peserta didik. Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan bahwa peserta didik hendaklah memiliki prinsip kemerdekaan pada individu. Bagi Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan atau kemampuan pribadi tersebut bertujuan agar peserta didik dapat leluasa mengembangkan cipta, rasa, dan karsa dalam proses pembelajaran. Hal tersebut selaras dengan semboyan Tut Wuri Handayani yang memiliki arti untuk mengikuti dari belakang dan memberikan sebuah pengaruh. Mengikuti dari belakang sendiri diartikan bahwa guru memberikan kebebasan kepada peserta didik tanpa meninggalkan pengawasan, sehingga pergerakan yang dilakukan oleh peserta didik tersebut dapat tetap berjalan berdasarkan kemauan mereka, tidak terkekang namun juga tidak terlalu bebas, sehingga dalam pertumbuhan dan perkembangannya dapat berjalan dengan baik. Berpihak kepada peserta didik adalah pendidikan yang memfasilitasi kebutuhan peserta didik, di mana peserta didik terdiri dari berbagai latar belakang dan karakteristik yang berbeda, mulai dari ras, suku, agama, adat, budaya, minat, motivasi, gaya belajar, dan tingkat kecerdasannya. Sehingga guru memihak kepada peserta didik agar peserta didik bebas menentukan pembelajaran yang diinginkan, namun tetap sejalan dengan tujuan pembelajaran nasional dan capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Hanya saja, caranya yang berbeda atau dilakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pendidikan yang berpihak pada anak dapat diwujudkan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Hal tersebut sangat relevan dengan visi pedagogis Ki Hajar Dewantara, terutama dalam mengelola pembelajaran, mulai dari konten, proses, produk, dan lingkungan belajar yang berbasis pada keragaman minat, kesiapan, dan profil peserta didik. Pendidikan harus dilakukan untuk memerdekakan peserta didik. Guru harus mendidik secara menyeluruh dalam upaya mencapai keselamatan dan kebahagiaan dari peserta didik.
Maka, untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak, perlu adanya kolaborasi antara zaman dan alam. Aspek zaman melalui penggunaan teknologi dalam pembelajaran sebagai upaya untuk menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan dunia anak atau sesuai dengan kodrat zaman. Akan tetapi, dalam penggunaan teknologi, perlu mempertimbangkan adanya kodrat zaman yang artinya segala sesuatu, termasuk kebudayaan yang ada di sekitar yang harus dijunjung keberadaannya. Selanjutnya adalah strategi. Strategi merupakan faktor utama yang menjadi perhatian para pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Keberhasilan proses belajar mengajar dipengaruhi oleh strategi pembelajaran yang digunakan oleh pendidik dalam menerapkan pembelajaran berpihak pada peserta didik. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pendidik. Yang pertama tentunya diawali dengan meningkatkan SDM dari pendidik itu sendiri. Kemudian melakukan asesmen diagnostik. Kemudian menyusun rancangan pembelajaran atau modul pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran kooperatif. Yang keempat, pembelajaran berbasis visual maupun audiovisual yang menyenangkan. Kemudian, mengoptimalkan pembelajaran dengan teknologi dan media sosial. Kemudian, menarik perhatian peserta didik dan memberikan apresiasi terhadap peserta didik. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, peserta didik akan memiliki motivasi belajar yang baik karena pendidik memberikan wadah untuk peserta didik sebagai tempat mengekspresikan gaya belajarnya yang beragam. Terakhir, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan peserta didik. Salah satu wujud implementasinya adalah pembelajaran berbasis teknologi. Salah satunya adalah melalui aplikasi WordWall. Pendidik harus pandai dalam memberikan variasi pembelajaran agar memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Karena sayogyanya, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang menyeimbangkan aspek zaman dan aspek Seorang guru tidaklah sekadar mengajar, namun apa yang peserta didik pelajari dan kemungkinan belajar akan semakin besar ketika peserta didik mampu serta percaya diri untuk mengatakannya. Jangan lupa, pembelajaran juga berakar dari perasaan. Kualitas hubungan sosial emosional dalam kelas berdampak pada kualitas pembelajaran. Kami dari Mahasiswa Bahasa Indonesia PPK Jabatan Gelombang 2 Universitas PGRI Semarang tahun 2022. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa.